Profesor Jamali memberikan beberapa ringkasan yang menarik buat kita. Ya, nanti nyambung juga dengan pernyataan Imaduddin ini. Kita sambung-sambungkan menarik ya. Profesor Jamali itu mengemukakan setiap pendapat orang itu kembali ke tiga hal ini. Pendapatnya apakah usul, far'an, atau ilat. Ini menurut Profesor Jamali ya. Silakan kalau Anda tidak setuju ya, tidak setuju dengan pendapatnya Profesor Jamali. Ini guru besar di Universitas Cirebon ya. Jadi kalau Anda berstatement contoh Islam itu adalah rukun Islam dan wajib, berarti itu usul. Usul itu pokok. Ya. Jadi salat itu adalah wajib, itu adalah pokok usul. Itu pendapat yang usul pokok yang semuanya sudah sepakat salat itu wajib. Mau dari ibadah haji wajib bagi yang mampu itu usul. Udah keusulan. Jadi makanya rukun Islam masuknya. Syahadat, salat, zakat, puasa dan haji itu masuknya usul ya. Jadi Anda kalau berbicara tentang hal-hal itu masuk ke usul. Terus kalau pendapatnya dimodelkan contoh ada kunut subuh itu ada yang dianjurkan, tidak dianjurkan, ada sunnah, ada lain-lain. Maka itu masuk kepada far'an cabang. Maulid Nabi adalah far'an cabang. Ya, tidak harus orang bersepakat tentang yang furu kecabangan ini. Maulid Nabi ada yang boleh, ada yang tidak, ada yang mengiyakan, ada yang tidak. Tahlilan itu far'an, itu juga furu. Jadi cabang-cabang di bawahnya itu. Jadi santai saja, makanya jangan terlalu cepat menghukumi tahlil bid'ah, maulid bid'ah, tidak bisa karena itu adalah pendapat yang bersumber kepada furu, cabang-cabang di bawah usulnya. Jadi itu yang utama. Tapi ada yang baru, sifatnya istihadi ijma. Istihad yang terbaru-baru ini nih, contoh bagaimana hukum menghukumi atau memberikan suatu wajib pajak atau sebuah zakat profesi. Nah, itu kan belum dikaji nih zaman dulu. Di usul nggak ada, di furu nggak ada. Zakat profesi bagi pengacara, karena kan pengacara kan penghasilnya gede-gede, masa nggak dimintain zakat. Tapi jangan sembarangan, tapi harus kita berdasar dari usul dan furu itu. Maka disebutnya elat yang sebabnya itu zoniyah dan lain-lainnya itu harus punya dasar. Nah, maka kita kembali nih statement Imaduddin tentang Ba'alawi itu batil, Ba'alawi terputus itu apakah usul, furu atau elat? Nggak ada tiga-tiganya. Usul bukan usul, pendapat menafikan nasab itu bukan cara adab usul. Atau furu apalagi, furu itu berdasar, bersumber, ada sumbernya juga dari riwayat-riwayat hadis. Apalagi elat karena sabab, mungkin bisa elat tapi elat yang di mana nih? Karena sababnya itu adalah tendensi kepentingan. Jadi nggak masuk ke dasar landasan ilmu, pengetahuan, filsafat, nggak ada. Karena dasarnya sudah ketahuan, tendensi karo ilmu, dia mengkaji ilmu dengan gagah luar biasa, bikin seminar internasional. Bukan orang lain, kamu yang bikin. Kan diundang sama UIN Jakarta, Anda hadir pakai gamis, ngomong-ngomong bla bla bla, nggak jelas itu. Nggak menghasilkan apa-apa. Tidak ada orang ahlinya di situ. Ahli apa ya? Maka kalau Anda mau dianggap sebagai ilmuwan, filsuf ataupun kiai atau dan lain-lain, bukan menganggap lah, kalau mau masuk ke kriteria itu dan pendapat Anda diterima oleh ijmanya atau minimal elatnya ulama, furu'nya, istihadnya, atau mungkin ada di Muhammadiyah ada tarjih kan, majelis tarjih dan lain-lain. Coba perhatikan hal ini, jangan melabrak semuanya Imaduddin itu ya. Ya, Mad ya. Ya, mudah-mudahan cepat saya bilang sadar mana katanya, sadar bener cari kasih ilmu tuh ya. Jangan bikin orang jadi bingung semua. Masalahnya Allah udah kodratinya Anda itu terkenal masyhur karena dikenalkan oleh orang. Mungkin ini udah kodratnya Allah. Cuma saya juga udah kritik juga, mudah-mudahan dengan kodrat yang terkenal ini kamu harus belajar dari kesalahan itu. Oke, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat malam.